Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arsda. Seperti janji saya kemarin, saya akan membahas tentang fungsi dari tombol CTRL atau kontrol A sampai Z. Nanti ada gabungan kontrol A, kontrol C, kontrol B. Gitu. Langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama ada kontrol A atau kita artinya all. Fungsinya itu untuk memblok semua paragraf. Contohnya kayak gini. Kontrol langsung dibarengi sama A. Kayak gini contohnya. Kalau misalkan yang selanjutnya ada kontrol B. Kalau kontrol B ini bertujuan untuk mengubah format menjadi tebal. Saya contohkan ya. Bisa kalian gabungin kontrol A, kemudian kalian kontrol B. Gini. Ini tulisannya jadi agak tebal sedikit. Gitu. Kalau misalkan kalian pengen berapa huruf, kalian tinggal klik ini aja, kalian tekan shift, kemudian tekan arah kiri. Gini aja. Kemudian kalian klik Ctrl B. Otomatis ini akan menjadi lebih tebal gitu. Untuk selanjutnya kita ke Ctrl plus C. Ctrl plus C ini fungsinya untuk mengcopy. Contohnya kayak gini. Kalian ini blok dulu, Ctrl plus C. Gitu. Kemudian kalian contohkan di sini. Gini. Ini untuk mengcopy sih gitu. Selanjutnya kita ke Ctrl D. Kalau misalkan untuk Ctrl D ini fungsinya untuk membuka menu dialog font. Kita contohkan ya, Ctrl plus D. Kayak gini. Ini font-fontnya ada Times New Roman. Biasanya kalau misalkan Times New Roman digunakan untuk membuat surat sih. Ini ada. Ini di sini juga ada sih kalau misalkan buat menebalkan namanya bold. Gitu. Ini buat size-nya ini kita bisa atur di sini. Klik OK aja. Buat selanjutnya ini ada Ctrl plus E. Ini kegunaannya untuk meratakan teks ke tengah. Kita coba ya. Kita Ctrl A, kemudian Ctrl E. Kayak gini. Ini biasanya digunakan untuk membuat kop surat. Gitu. Kayak gini contohnya. Untuk selanjutnya ada Ctrl plus F. Ini bisa disebut juga dengan find untuk membuka menu dialog find atau refresh. Kita buktikan ya. Ctrl plus F. Kayak gini. Di sini ada tombol navigation-nya. Kalian bisa melihat huruf atau kata-kata yang sama gitu. Nanti bisa di-refresh atau diganti. Buat selanjutnya di sini ada Ctrl plus G. Ini tujuannya untuk membuka menu dialog find and refresh, juga sama sih. Kita coba ya. Ctrl plus G. Kayak gini. Kayak gini ya ininya tampilannya kalau misalkan kita tekan Ctrl plus G. Tujuannya untuk membuka menu dialog find and reference. Buat selanjutnya kita Ctrl plus H. Kita contohkan Ctrl plus H. Ini Ctrl plus H. Kalau misalkan di sini ada kata, ini untuk mengganti kata-kata sih. Kalau misalkan ada kata DVR. Kita ganti menjadi MPR. Refresh all. Oke. Otomatis
yang kata DPR tadi mengganti menjadi MPR. Nah, gitu sih tujuannya, untuk mengganti kata-kata yang salah, atau misalkan mau diganti nih, mau katanya ini mau diganti katanya yang itu, gitu sih. Nah, buat selanjutnya kita ke kontrol I. Nah, kita coba ya, apa sih itu kontrol I? Kontrol I ini fungsinya itu membuat format teks menjadi miring. Nah, kita coba ya. Kita blok dulu ininya. Kalian bisa menggunakan Ctrl A, atau kalian bisa tekan Shift berbarengan dengan arah ke kanan. Nah, gitu. Tinggal di Ctrl plus I. Nah, otomatis ininya akan miring kayak gini sih. Nah, gitu. Kemudian kita ke Ctrl plus J atau justify. Nah, ini kegunaannya untuk membuat format teks menjadi rata kanan dan rata kiri. Nah, kita coba ya. Kalian bisa Ctrl plus A dulu, kemudian kalian Ctrl plus J. Nah, kayak gini sih contohnya. Jadi semuanya rata. Nah, dari mulai ini rata sampai sini juga rata. Nah, ini rata semuanya gitu. Nah, selanjutnya kita ke Ctrl K. Kalau misalkan Ctrl K, ini tujuannya untuk membuka menu dialog insert hyperlink. Nah, kita contohkan ya. Ctrl plus K. Nah, kayak gini. Contohnya kayak gini ya tampilannya. Nah, buat selanjutnya ada Ctrl plus L. Nah, ini left untuk membuat format teks menjadi rata kiri. Nah, kalau misalkan ini Ctrl L tujuannya untuk menjadi rata kiri. Nah, kita contohkan, bisa kalian Ctrl A, kemudian kita Ctrl L. Nah, kayak gini sih. Jadi ratanya sebelah kiri gini. Tadi kan rata sama rata nih. Yang ini kalau misalkan Ctrl J sama rata. Kalau misalkan Ctrl L jadi ratanya sebelah kiri. Nah, gitu. Selanjutnya kita ke fungsi Ctrl plus MM. Nah, mistar. Ini tujuannya untuk menggeser first line, indent, dan left tab pada start dokumen. Nah, coba kita contohkan ya. Kalian bisa Ctrl A, kemudian Ctrl M. Nah, kayak gini. Jadi si ininya bergeser. Tabnya kayak ini sih. Itu tujuannya. Nah, selanjutnya ada Ctrl plus N. Nah, ini tujuannya untuk membuka atau membuat dokumen baru. Nah, bisa kita contohkan Ctrl plus N. Nah, otomatis kayak gini. Jadi, kita membuat atau membuka lembaran baru sih gitu. Kita ulang lagi. Nah, selanjutnya ada Ctrl plus O. Artinya open. Fungsinya membuka menu dialog open. Nah, kalau misalkan kayak gini, kita contohkan Ctrl plus O. Nah, kayak gini sih. Membuka tugas apa yang kita lakukan. Nah, kalau misalkan kalian mau buka ini, nah kalian tinggal Ctrl plus O aja ya. Nah, buat selanjutnya ada Ctrl plus P atau print. Nah, kalau kalian misalkan nggak mau ribet nih, harus ke sini dulu. Nah, tinggal kalian Ctrl plus P. Nah, nanti otomatis akan muncul ke halaman kayak gini, tampilan kayak gini. Kalian tinggal atur aja ininya, printannya, kemudian kopinya mau berapa lembar. Nah, tinggal gini aja. Kemudian page-nya kalau misalkan kalian tidak mau nih print semuanya, kalian tinggal isi aja mau print yang halaman berapa, tinggal gini aja sih. Nah, gitu. Kemudian di sini ada ukuran kertasnya, kemudian di sini ada orientation-nya, kalian bisa pilih landscape atau portrait juga. Nah, sampai Ctrl P dulu aja ya. Nah, nanti kalau misalkan buat kontrol yang selanjutnya nanti ada di part 2-nya. Jadi biar gak terlalu lama sih, gak terlalu bosan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.